Nelayan itu sudah 10 tahun tidak melaut. Hari ini tiba-tiba menjadi sebuah anugerah. Apalagi emasnya banyak. Semua orang sangat bersemangat. Hal pertama yang mereka lakukan adalah menghancurkan semua berhala di desa. Mereka berdoa selama 10 tahun, namun Tuhan tidak pernah menjawab. Hingga seorang kapten misterius tiba. Dia bilang dia mengenal dewa yang bisa mendatangkan ikan. Awalnya orang-orang tidak percaya, maka malam itu, sang kapten membawa beberapa penduduk desa ke pantai untuk berdoa. Keesokan harinya, banyak sekali ikan di pantai, dan juga harta karun emas dan perak. Sekarang, semua orang akhirnya percaya pada kaptennya. Hancurkan berhala itu dan beralihlah menyembah dewa ikan. Sejak saat itu, perekonomian desa berkembang pesat. Penemunya menemukan hal yang aneh. Mereka yang berdoa kepada dewa ikan, tubuhnya berubah. Ada yang mulai mempunyai insang, bahkan ada yang berubah menjadi gurita. Orang-orang akhirnya menyadari sesuatu. Itu sebabnya kapten berbohong kepada semua orang. Revolusi saja menjadi ikan untuk bisa sampai ke sana. Namun orang-orang kafir segera menghilang. Hari itu, sebuah kapal pesiar melewati desa. Di atas kapal ada dua pasangan yang sedang berlibur. Salah satunya bernama Paulus. Sejak datang ke sini, dia bermimpi setiap hari. Menemukan diriku bertemu Putri Duyung di dalam air. Putri Duyung itu sangat cantik, tapi selalu takut untuk bangun. Awalnya dia mengira itu hanya mimpi buruk. Kemudian dia menemukan bahwa itu benar. Tidak lama kemudian, terjadilah angin kencang di laut. Kapal pesiar itu menabrak batu. Ada lubang besar di dasar perahu. Kaki pacarnya baru saja dijepit ke celah itu. Paul dengan cepat menembakkan suar untuk meminta bantuan. Desa itu terlihat tidak bergerak sama sekali. Jadi, dia pergi ke desa untuk mencari orang. Namun tidak lama setelah mereka berangkat, ada sesuatu yang masuk ke dalam perahu. Sang suami menembak terus-menerus. Jeritan keduanya mencapai telinga Paul. Mereka hendak kembali, namun mesin sekoci mati. Mereka hanya bisa pergi ke desa untuk mencari seseorang untuk memikirkan jalan. Namun saat keduanya masuk, mereka tercengang. Saat itu siang hari, tapi desa itu sangat sepi. Setiap rumah ditutup rapat. Saat keadaan darurat, dua orang secara tidak sengaja melarikan diri ke dalam sebuah rumah. Untungnya, pihak lain setuju untuk membantu. Tapi tidak ada kantor polisi di sini, jadi pacarnya tetap tinggal. Dan Paul sendiri yang pergi bersama yang lain untuk menyelamatkan orang. Kali ini, pria tersebut menunjukkan jalannya kepada pacarnya. Secara tidak sengaja dia menemukan tangan anehnya. Tapi dia juga tidak banyak berpikir, mengikuti arahannya. Tapi semakin dia berjalan, dia merasa semakin aneh. Semua orang di sini nampaknya sangat aneh. Melihat malam tiba, sang pacar pergi ke hotel dan meminta untuk menggunakan telepon. Tanpa diduga, lawan menangkapnya. Saat ini, pria yang baru datang juga datang. Keduanya bekerja sama untuk mengendalikannya. Di sisi lain, Paul menemukan pasangan tua itu telah menghilang. Hanya menyisakan sapu tangan yang berlumuran darah. Sepertinya mereka dalam bahaya. Paul baru saja kembali ke desa dengan kecewa. Ikuti juga instruksi pria itu. Paul menyanyikan korek api pacarnya. Tapi bosnya juga tidak berbicara. Karena aku lelah seharian ini. Paul kelelahan, jadi dia ingin bosnya menyediakan tempat untuknya. Alhasil, begitu bosnya kembali, Paul membeku. Paul kebetulan melihat sesuatu yang tidak biasa di lehernya. Saat ini, dia bahkan tidak menyadari bahwa dia naik ke kamar. Tapi begitu dia masuk, dia tercengang. Lampu kamar mati, toilet juga rusak. Air buangan juga berbau. Bahkan tempat tidurnya pun berjamur. Paul ingin mengangkat telepon dan menelepon meja depan. Tapi juga tidak bisa. Tapi dia hanya bisa duduk di sofa selama 1 malam. Saat ini, ada bayangan seseorang. Paul diancam akan terbangun. Ternyata itu seorang wanita. Paul mengira itu pacarnya, bergegas. Tapi begitu dia menoleh, dia benar-benar ketakutan. Mungkin itu hanya mimpi. Sebelum Paul sempat menenangkan diri, terdengar suara aneh di luar. Dia membuka jendela dan melihat sekelompok orang bertingkah aneh. Salah satu dari mereka memperhatikan Paul dan segera memimpin orang tersebut untuk bersiap naik ke atas. Paul buru-buru menutup pintu, tapi memang ada terlalu banyak orang. Paul hanya bisa melompat dari atas, kakinya patah di tempat. Dia tidak terlalu peduli, tarik kaki dengan cepat untuk terus berlari. Di sudut tertentu, dia bertemu dengan seorang paman. Saat ditanyai oleh Paul, dia mengungkapkan rahasia desa ini. Ternyata masyarakat di sini semuanya dikendalikan oleh dewa ikan. Rekan Paul telah dikorbankan untuk dewa ikan. Hingga saat ini, dia bisa kabur dengan berpura-pura bodoh. Setelah itu, Paul berniat mencuri mobil untuk melarikan diri. Ditemukan, dia bersembunyi di sebuah rumah besar. Sengaja bersembunyi di sebuah ruangan. Ada seorang gadis di ruangan itu, dan Paul terkejut. Karena beberapa hari terakhir ini, dia memimpikannya. Dalam kegelapan, sepertinya ada sesuatu yang menariknya maju. Gadis cantik alami yang membuat Paul terjatuh. Karena mendesaknya waktu, saya membantu orang melihat. Belakangan, Paul mengetahui bahwa wanita tersebut adalah Putri Duyung.
Lalu kalahkan satpam di depan pintu, curi kunci mobil. Namun karena hujan deras, Paul menabrak pohon. Mobil tidak dapat dihidupkan lagi. Suara keras itu menarik perhatian penduduk desa. Paul bersembunyi di rumah terdekat. Tanpa diduga, ada penduduk desa yang bermutasi. Penduduk desa mendorong Paul ke toilet. Untungnya, dia menggunakan tutup toilet untuk menjatuhkannya pada saat yang tepat. Tapi begitu dia keluar dari pintu, dia masih ditangkap. Ketika dia bangun lagi, pacarnya muncul di hadapannya. Ternyata pacarnya dan teman wanitanya yang lain masih hidup. Mereka dipenjarakan di tempat yang sama dengan pamannya. Karena suaminya dibunuh, pacarnya ini memohon pada Paul untuk mengakhiri hidupnya. Saat ini, faksi penduduk desa datang. Paul ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri. Namun beberapa orang tertangkap dalam sekejap. Pacarnya tahu apa yang akan mereka hadapi selanjutnya. Jadi dia mengambil inisiatif untuk bunuh diri. Setelah itu, mereka dibawa ke rumah kecil berwarna hitam, tempat pamannya disiksa sampai meninggal. Saat giliran Paul, keindahan pun muncul saat itu juga. Penduduk desa tidak pernah memancing. Namun setiap hari tak terhitung banyaknya ikan dan emas yang terdampar di pantai. Karena mereka menyembah dewa ikan. Dan terkadang Anda harus menggunakan orang yang hidup untuk berkorban kepada dewa ikan. Paul dan pacarnya kebetulan lewat. Disangka, sang pacar ditangkap karena dikorbankan. Begitu dukun menempatkan batu yang memanggil dewa ikan. Paul bergegas masuk dengan membawa tangki bensin, diam-diam menuangkan bensin ke penduduk desa dari belakang, dan menyalakan api. Adegannya kacau. Paul buru-buru mematikan perlengkapannya untuk menyelamatkan pacarnya dari dasar sumur. Tapi sebelum dia sempat bereaksi, monster muncul. Paul menyaksikan pacarnya dimakan. Lebih buruk lagi, dia segera ditahan. Pada saat genting, pendeta itu melangkah maju untuk menghentikannya. Dia melepas pakaian Paul, hanya melihat ciri-ciri Putri Duyung. Ternyata Paul juga berasal dari desa ini. Ibunya pernah dijual di sini, sebagai ganti kepergian Paul. Dan Putri Duyung jelek di depanku adalah ayah kandungnya. Pendeta itu adalah saudara perempuan kandungnya. Pantas saja dia sering memimpikannya. Perkataan mereka membuat Paul tidak mau mempercayainya. Menghadapi permohonan pendeta itu, Paul benar-benar putus asa. Dia tidak ingin menjadi Putri Duyung. Lalu ingin mengakhiri hidup dengan percikan. Melihat hal ini, pendeta wanita itu bergegas maju, membawa Paul ke dalam air. Saat Paul hampir mati lemas, sistem Putri Duyung diaktifkan. Berkat cerita pendeta itu, Paul tiba-tiba menerima segalanya. Pergilah bersama adikmu ke kedalaman laut.